Pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Pelaksana Harian Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.82 Datar 381 tahun 2021 tentang pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Maluku Utara. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat Gubernur Maluku Utara mengenai usulan pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Maluku Utara. 2 dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Maluku Utara. Kesatu, mengesahkan pengangkatan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri ini sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Maluku Utara, dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-1 memegang jabatan selama 5 tahun, dan apabila yang bersangkutan memegang jabatan tidak sampai 5 tahun yang diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk masa jabatan selama 5 tahun. Ketiga, keputusan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2021, Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta, 2 dan seterusnya 23 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Ternate. Petikan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.82 Datar 381 tahun 2021. Kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Maluku Utara. 1. Dr. Andus Ubaid Yakub MPA, Bupati Halmahera Timur. Anjas Tahir SE MSI, Wakil Bupati Halmahera Timur. 2. Haji Aliong Gus, Bupati Pulau Taliabu. Ramli, Wakil Bupati Pulau Taliabu. 3. James Uang SPD MM, Bupati Halmahera Barat. Jufri Muhammad, Wakil Bupati Halmahera Barat. 4. Kapten Ali Ibrahim MH, Wali Kota Tidore Kepulauan. Muhammad Sedin SE, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Selesai. Persiapan pelantikan. Rohaniwan mengambil tempat. Pengucapan sumpah janji jabatan. Sumpah dan janji. Yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, saya berjanji
akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati dan Wakil Bupati, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa, untuk yang beragama Kristen. Di akhir dengan kata-kata, semoga Tuhan menolong saya. Pengucapan sumpah janji jabatan selesai. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji jabatan dan fakta integritas, diawali Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur. Berkenan Gubernur Maluku Utara menempati meja penandatanganan. Penandatanganan pertama, Bupati Halmahera Timur. Wakil Bupati Halmahera Timur. Dan Gubernur Maluku Utara. Penandatanganan selesai, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur disilakan kembali ke tempat. Bupati Pulau Taliabu. Yang pertama, Bupati Pulau Taliabu. Wakil Bupati Pulau Taliabu. Dan Gubernur Maluku Utara. Penandatanganan selesai. Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu kembali ke tempat. Yang ketiga, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan. Penandatanganan pertama, Wali Kota Tidore Kepulauan. Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan. Dan Gubernur Maluku Utara.
Penandatanganan selesai, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan kembali ke tempat. Yang keempat, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat. Penandatanganan pertama, Bupati Halmahera Barat. Wakil Bupati Halmahera Barat. Dan Gubernur Maluku Utara. Penandatanganan selesai. Berkenan Gubernur Maluku Utara, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat kembali ke tempat. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, serta penyerahan petikan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Gubernur Maluku Utara.
Kata-kata pelantikan. Bikinnya kalau bersatu. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya. Pada hari ini Jumat tanggal 26 Februari 2021, saya Gubernur Maluku Utara atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik 1. Dr. Andes Ubaid Yaakob, MPA, dan Anjas Tahir, SMSI, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur, masa jabatan tahun 2021-2024. 2. Kapten Ali Ibrahim MH dan Muhammad Senin SE, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, masa jabatan tahun 2021-2024. 3. Haji Aliomus dan Ramli, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabo, masa jabatan tahun 2021-2024. 4. James Wan SPD MM dan Jufri Muhammad, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, masa jabatan tahun 2021-2024. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.82/381 tanggal 24 Februari 2021, saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasubag. Sambutan Gubernur Maluku Utara, Bapak Kiai Haji Abdul Ghani Kasubag LC. Yang terhormat Forkopimda Provinsi Maluku Utara yang hadir, yang saya hormati Ketua Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara, Ibu ada? Yang terhormat pimpinan instansi TIKAR yang berkesempatan hadir pada hari ini. Ada Ketua BPK, ada BPKP, ada Kapolda, ada Danlanal, ada Sekda. Saya tidak sebut nama satu persatu yang hadir yang saya hormati. Hadirin tamu dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini atas limpahan rahmat dan taufiknya kita dapat berkumpul di tempat ini dan mengikuti upacara pelantikan serentak Bupati Wali Kota, Bupati serta Wali Kota, Wakil Wali Kota di Provinsi Maluku Utara jabatan tahun 2021-2024. Pelantikan ini sendiri merupakan gelombang pertama dan beberapa tahapan pelantikan yang akan dilaksanakan pada pasca Pilkada serentak tahun 2020. Hadirin yang berbahagia, dilantiknya pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan hasil pilihan masyarakat pada Pilkada serentak yang lalu. Masyarakat telah melakukan aspirasi sesuai dengan hati nurani sehingga pada hari ini diwujudkan oleh pemerintah pusat melalui gubernur untuk melantik dan mengambil sumpah saudara-saudara sesuai amanat keputusan Menteri Dalam Negeri. Pelaksanaan pilkada dimanapun selalu diwarnai perbedaan kepentingan. Namun yang saya ingatkan bahwa persoalan yang terjadi selama pilkada segera dilupakan
Tidak ada lagi kelompok yang senang dan tidak senang, kalah atau menang. Sejak hari ini, saudara-saudara bukan lagi milik kelompok tertentu, tetapi milik seluruh lapisan masyarakat. Mari kita semua bertekad membangun pemerintahan yang lebih baik dengan menunaikan janji dan program yang telah disampaikan saat kampanye saudara-saudara. Saudara-saudara yang berbahagia, saya berharap kepada kita semua ini, bunga yang saya letakkan di atas bahu saudara-saudara adalah merupakan amanah atau bunga-bunga rakyat. Dengan segala jerih payah, mereka telah mengorbankan seluruh potensi kita, menggunakan ada timnya, ada yang kalah, ada yang menang. Mestinya harus kita lupakan, karena itu adalah merupakan sebuah proses demokrasi yang terjadi. Setiap saat saya melantik saudara-saudara, saya hanya mengingatkan kepada kita, rakyat menderita. Kita punya tanggung jawab yang harus kita amankan. Siapakah dia yang sebagai politisi memang ada yang pro dan kontra. Tetapi kita ingat bahwa yang memilih kita dan tidak memilih kita adalah rakyat kita semua. Dan jabatan ini sungguh cepat sekali. Saya merasakan 15 tahun saya menjabat sebagai wakil gubernur dan gubernur. Begitu cepat. Sudah umur 70 tahun masih mau lagi. Itulah nafsu politik. Tetapi yang kita ingat adalah kita adalah rakyat. Kita memiliki rakyat kita yang kecil, ada yang miskin, ada yang tidak punya apa-apa. Semua itu adalah tanggung jawab kita. Karena itu saya berharap mulai hari ini saya meletakkan bunga-bunga di atas pundak kalian adalah amanah rakyat. Kita pikul di atas itu semuanya. Dan Allah akan bertanggungjawabkan semua ini di hadapan Allah pada satu saat. Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah harapan saya hari ini, memakai pakaian putih yang gagah dengan perasaan masing-masing yang terjadi hari ini. Kita lupakan hari ini semuanya. Dan mari kita bekerja untuk rakyat. Saya tidak pernah merasa puas penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada kita di provinsi ini. Mulai dari negeri yang paling bahagia nomor 1, negeri yang paling aman nomor 1, bahkan pertumbuhan ekonomi nomor 1 di Indonesia, di Maluku Utara. Tidak ada kebanggaan bagi saya, sementara rakyat menderita. Rakyat susah, sementara kita sebagai pejabat sebagai rakyat, sebagai pemimpin makan enak, memakai juga diatur oleh pemerintah. Tapi kasihan rakyat yang mengamanatkan kepada kita. Entah mereka adalah kenyang atau lapar, susah atau senang, kita tidak tahu. Apalagi daerah kita saling berjauhan. Kita tidak pernah tahu, yang memilih kita tidak pernah kita tahu siapa dia, dan yang tidak memilih kita siapa dia. Tapi yang jelas pada hari ini, ketika saya meletakkan bunga di atas pundak saudara-saudara, berarti memikul rakyat semuanya, yang pilih dan tidak pilih, yang pro dan kontra, semuanya di atas pundak kita. Kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah harapan saya kepada kita semua sebagai gubernur juga dan orang paling tua di antara kita ini. Marilah kita akhiri hidup ini. Kalian masih ada 10 tahun ke depan, ada yang masih 15 tahun, bahkan ada yang masih 20 tahun ke depan. Masih panjang perjalanan kita. Karena itu saya tidak pernah mengharapkan sesuatu kepada kita semua dengan jabatan-jabatan yang gagah perkasa, yang semua menjadi orang kebanggaan.
Karena itu saya paling takut, saudara-saudara. Saya paling takut ketika orang mengatakan sesuatu pada saya yang kebetulan ada rakyat dan saya bersalah kepada mereka. Dan mereka atau saya hanya sampaikan kepada orang itu, kamu Nana tahu kita gubernur. Lah kembali kepada kita, Nana gubernur itu siapa? Kalau bukan kita orang ini. Nana bupati itu karena siapa? Karena kita orang ini. Nana wali kota karena siapa? Karena kita orang ini punya lala. Itulah harapan saya kepada kita orang. Jabatan yang paling berat adalah apa yang kita pikul ini. Marilah kita berikan kepada rakyat yang terbaik untuk rakyat sekarang dan yang ke depan. Silakan bertugas di kabupaten masing-masing. Lihat rakyat, tidak ada yang lebih indah hidup ini. Hidup itu begitu cepat. Memang kita tidak mampu akan mengurus mereka satu-satu, tapi paling kurang kita memberikan yang terbaik untuk rakyat yang kita cintai. Ini barangkali yang pesan saya yang tidak beraturan ini, mudah-mudahan kita semua camkan. Terlalu berat tugas kita. Masih lebih mendingan tugas-tugas yang lain. Tapi namanya pemerintah yang dipilih rakyat terlalu berat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keafiatan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di siang hari ini di tempat yang mulia ini kita sama-sama ikuti prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabo, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tidore Kepulauan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Allahumma ya Allah ya Hayyun ya Qayyum, dengan momentum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada hari ini, ya Allah, berikanlah kekuatan lahir dan batin agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya Allah, hindarkan mereka dari sifat takabur, sifat sombong, sifat mementingkan diri sendiri yang dapat menghancurkan nama baiknya, baik sebagai pribadi maupun institusi yang dipimpinnya. Ya Allah, ya Mujibas Shahidin, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami. Ya Allah, tempatkan mereka yang telah mendahului kami di tempat yang layak. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara pelantikan selesai. Dilanjutkan pemberian ucapan selamat tanpa jabat tangan kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru dilantik beserta istri. Disilakan mengambil tempat di atas panggung.
Pemberian ucapan selamat diawali Gubernur Maluku Utara dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara yang dilanjutkan dengan foto kehormatan. Selesai sudah satu tugas. Tinggal Sula punya tumbing sama nih. Kan putus Sula. Selesai. Lagi jangan sampai kena banyak orang kan, cukup ya pejabatnya siap. Dilanjutkan